kami dari tim Go Supply Chain menerangkan paper yang kami buat pada ajang Logistic Cash Competition 2020. Kelompok kami beranggotakan Hardi Triyono Putra dan saya sendiri Muhammad Nurseto. Judul paper kami adalah Perancangan Sistem Rantai Pasok sebagai Penunjang Pemasaran Distribusi Bawang Merah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan latar belakang produk hortikultura dan karakteristiknya, serta metodologi produk yang diteliti, analisis metode dan kondisi saat ini. Kami juga akan menjelaskan hasil dan pembahasan tentang usulan perancangan sistem rantai pasok. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan manfaat yang dihasilkan dari perancangan sistem rantai pasok yang baru. Latar belakang. Produk hortikultura merupakan berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan, dan tanaman-taman. Banyak dari orang Indonesia membutuhkan produk-produk tersebut. Maka dari itu, sistem pemasaran dan distribusinya harus ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Karakteristik produk hortikultura memerlukan ruang besar untuk penyimpanan dan pengangkutan. Perishable atau mudah rusak memerlukan ruang besar untuk penyimpanan dan pengangkutan, serta mutu produk yang bervariasi. Salah satu metode penjualan produk hortikultura yaitu dengan menggunakan teknologi e-commerce. Skemanya yaitu petani, produsen, e-commerce, dan konsumen. Tujuan dari skema ini yaitu dapat menentukan perancangan sistem rantai pasok yang terbaik, yang didasari bahwa produk hortikultura yang menjadi kebutuhan pangan pokok, serta sistem rantai pasok menjadi kendala saat ini. Metodologi, produksi sayuran semusim yang produksinya terbesar di tahun 2013 hingga 2018 dalam jumlah ton, bisa kita lihat bahwa tren bawang merah meningkat dari tahun ke tahun dan jumlahnya tertinggi di tahun 2018, yaitu sebesar 1.503.446 ton. Kerangka pemikiran, analisis input, yaitu tingkat konsumsi bawang merah di Indonesia, sistem rantai pasok bawang merah yang diterapkan saat ini, analisis proses, yaitu strategi distribusi carrier delivery dan last mile delivery. Analisis output yaitu perancangan sistem rantai pasok bawang merah dengan teknologi tracking and tracing. Prediksi perkembangan konsumsi bawang merah dalam rumah tangga di Indonesia tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Prediksi 2019, tingkat konsumsi bawang merah sedikit meningkat menjadi 2.796 kg per kapita per tahun atau naik 1,18% dibandingkan tingkat konsumsi bawang merah di tahun 2018. Prediksi 2020, tahun 2020 konsumsi bawang merah naik menjadi 2.382 kg per kapita per tahun, atau naik 1,28% dari tahun 2019. Prediksi 2021, pada tahun 2021, tingkat konsumsi bawang merah akan naik menjadi 2.867 kg per kapita per tahun, atau naik 1,25% dari tahun sebelumnya. Berikut pola distribusi perdagangan bawang merah di Indonesia. Skemanya, petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, hingga konsumen. Tapi, pola distribusi konvensional memiliki kendala yaitu kesinambungan produksi, panjangnya saluran pemasaran, kurangnya informasi pasar, serta rendahnya kemampuan petani dalam tawar-menawar harga jual. Berikut pola arilan distribusi perdagangan bawang merah dengan aplikasi e-commerce 5 kilo. Skema ini meliputi panen petani metal 5 kilo yang akan mendistribusikan bawang merah ke 5 kilo dan ke pedagang pengumpul. Dari 5 kilo akan mendistribusikan ke konsumen dan ke reseller. Dari pedagang pengumpul akan mendistribusikannya ke pasar. E-commerce 5 kilo memiliki benefit yaitu pemasaran berbasis online, sistem bagi hasil oleh petani, reseller dapat menggunakan platform Kudo, serta sebagai mitra pedagang pengumpul. Pola aliran distribusi perdagangan bawang merah ini haruslah memperhatikan waktu distribusi, di mana waktu distribusi akan mempengaruhi kualitas, dan kualitas yang rusak akan menjadi limbah organik. Dari permasalahan yang telah dijabarkan, kita akan menerapkan sistem distribusi yang direkomendasikan, di antaranya carrier delivery dan last mile delivery. Carrier delivery merupakan penyimpanan distributor sebagai perantara dan pengangkutan paket ke pelanggan, sedangkan last mile delivery yaitu pengiriman produk langsung dari rumah ke rumah tanpa jasa pihak ketiga. Peningkatan sistem distribusi dengan penerapan strategi carrier delivery pada sisi hulu, yaitu gudang distributor akan mengirimkan truk ke petani dan hasil tani akan dibawa ke gudang distributor dan didistribusikan ke pasar. Penerapan sistem pemasaran dengan strategi last mile delivery pada sisi hilir yaitu konsumen membeli produk ke pasar dengan aplikasi e-commerce dan pihak pasar akan mendistribusikannya langsung ke konsumen tanpa pihak ketiga. Hasil pembahasan, strategi carrier delivery. Gudang penyimpanan memiliki luas area dan pendingin ruangan yang memadai. Pengendalian persediaan bawang merah yang dipasok oleh petani. Pengiriman bawang merah menggunakan truk pendingin AC. Selain itu, kita juga menerapkan sistem tracking and tracing, yaitu
Proses identifikasi sumber dari komoditi pertanian bawang merah. Proses identifikasi komoditi pertanian dari petani yang didistribusikan ke retailer dan konsumen. Proses identifikasi lokasi komoditi. Pencatatan kuantitas dan kualitas selama proses distribusi. Penjadwalan pengiriman berdasarkan sistem first in first out atau FIFO. Dan terakhir menyusun model tracking dan tracing komoditi bawang merah dengan menggunakan software, bisa menggunakan Oracle ataupun SAP. Strategi last mile delivery yaitu proses transaksi online dengan e-commerce. Pasar, penyedia bawang merah dengan ketersediaan bawang merah yang memadai. Proses pengiriman langsung oleh retailer ke konsumen. Konsumen, pemesanan bawang merah dengan jumlah permintaan sesuai dengan kebutuhan. Proses pembayaran transaksi. Kebijakan logistik dengan strategi carrier delivery dan last mile delivery yaitu sistem kerjasama kontrak pasok antara petani, gudang distributor, retailer. Kebijakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran di gudang distributor. Kebijakan penentuan harga perkiraan penjualan. Model bisnis yang digunakan yaitu smart logistik. Kemudahan pemasaran oleh pelaku retailer atau pasar menggunakan layanan aplikasi e-commerce. Adanya fitur konsumen berlanggan pada marketplace sehingga mempermudah konsumen dalam memperoleh bawang merah. Menggunakan sistem delivery cross-docking pada proses pengiriman dari pasar ke setiap pelanggan sehingga dapat menekan ongkos pengiriman. Pola usulan distribusi pemasaran 5 kilo. Skemanya yaitu panen petani mitra 5 kilo akan mendistribusikan bawang merah ke gudang distributor 5 kilo dan dari gudang distributor 5 kilo akan mendistribusikan ke konsumen ataupun ke pasar reseller. Kesimpulannya, kualitas bawang merah yang terjaga kesegarannya, biaya logistik yang optimal, mengeliminasi terjadinya bawang merah yang terbuang karena rusak, adanya teknologi tracking and tracing yang real time. Terima kasih. Go Supply Chain!